Sobat Brandly, kali ini kita akan membahas soal biologi yang berkaitan dengan materi reproduksi tumbuhan. Nah, di sini ada soal organisme tingkat rendah dapat mempertahankan jenisnya dengan cara berkembang biak secara sederhana. Nah, disediakan sebuah gambar, ya. Disediakan sebuah gambar sebagai berikut. Nah, soalnya cara reproduksi yang dilakukan oleh organisme tingkat rendah di atas itu adalah A. Fragmentasi, B. Membelah diri, C. Tunas, atau yang D. Konjugasi. Nah, kita diminta untuk memilih salah satu pilihan yang paling tepat cara reproduksi yang dilakukan oleh gambar di atas. Nah, untuk menyelesaikan persoalan ini dengan baik, maka kita harus mengetahui dulu apa itu reproduksi pada tumbuhan, ya. Nah, kita tulis di bawahnya penjelasan, ya. Penjelasan. Nah, reproduksi sendiri itu merupakan salah satu ciri-ciri dari makhluk hidup, ya. Reproduksi adalah proses, ya, merupakan proses suatu organisme untuk menghasilkan keturunan. Nah, itu disebut dengan reproduksi. Nah, pada soal ini termasuk reproduksi yang bukan pada manusia, ya, pada hewan atau tumbuhan. Nah, reproduksi ada dua cara. Reproduksi pada hewan atau tumbuhan itu ada dua cara, yaitu yang pertama secara vegetatif dan yang kedua dengan cara generatif. Nah, teman-teman ada yang tahu perbedaannya vegetatif dan generatif? Nah, perkembangbiakan secara vegetatif itu adalah perkembangbiakan dengan tidak adanya pembelahan sel. Jadi tidak terjadi pembelahan sel atau perkembangbiakan tanpa kawin dengan cara tidak terjadi perkawinan, ya, tidak kawin. Tidak ada pembelahan sel atau pertemuan antara sel gamet betina dan sel gamet jantan. Kemudian kalau generatif itu perkembangbiakan, ya, dengan cara kawin atau terjadinya pembuahan sel antara gamet betina dan gamet jantan, terjadi pembuahan sel. Nah, itu perbedaannya antara perkembangbiakan vegetatif dan generatif. Nah, pada gambar ini, pada gambar di atas itu merupakan hewan, ya, merupakan hewan yang disebut dengan hidra. Jadi ini dinamakan dengan hidra. Hewan hidra yaitu genus hewan kecil dari filum Cnidaria, ya. Jadi hidra itu merupakan hewan kecil dari filum Cnidaria. Ini termasuk dari filum, ya, filum Cnidaria. Jadi bentuknya itu kecil, ya, bentuknya itu kecil. Nah, hidra ini ciri-cirinya hidra, ya. Ciri-ciri dari hidra. Ciri-ciri hewan hidra. Ya, yang pertama tadi adalah termasuk hewan kecil dari filum Cnidaria. Nah, kemudian yang nomor 2 ciri-cirinya hidra itu hidup di air, ya.
hidup di air di daerah yang beriklim sedang atau tropis ya. Iklimnya sedang atau tropis. Kemudian hidra itu memiliki badan yang berbentuk tabung ya, badannya bentuk badan adalah tabung. Bentuk badannya tabung dan berukuran 10 mm. Jadi panjang hidra itu kan tadi bentuknya tabung. Nah, panjang badannya itu adalah 10 mm. Pada ujung bebas dari tubuh terdapat lubang mulut yang dikelilingi oleh 1-12 tentakel. Nah, setiap tentakel itu atau namanya cnida yang memiliki kegunaan untuk menangkap mangsa atau melindungi diri. Nah, hidra ini bereproduksi secara aseksual. Jadi hidra itu reproduksinya secara vegetatif atau secara aseksual dengan membentuk tunas ya, secara vegetatif yaitu dengan membentuk tunas. Nah, itu disebut dengan hidra. Nah, tetapi ada juga yang bisa bereproduksi secara seksual. Jadi ada juga yang vegetatif, ada juga yang generatif. Nah, cara pembentukan tunas itu ketika makanan berlimpah. Jadi ketika makanan berlimpah, hidra akan bereproduksi secara aseksual atau vegetatif dengan menghasilkan tunas di bagian luar tubuhnya. Yang tubuh itu menjadi hidra dewasa dan kemudian akan melepaskan diri. Nah, apabila hidra memiliki suplai makanan baik, tunas baru bisa berbentuk setiap 2 hari. Nah, itu cara hidra bereproduksi atau berkembang biak, yaitu secara vegetatif dengan cara membentuk tunas. Sehingga dapat kita simpulkan teman-teman ya. Dapat kita simpulkan bahwa cara reproduksi yang dilakukan oleh organisme tingkat rendah di atas yaitu hidra adalah yang benar adalah yang C, secara tunas. Nah, begitu Sobat Brandly, semoga teman-teman paham. Salam semangat.